Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril lail 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar, alladzi aygada min khalqihi man istafah, fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar, wa wafaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal abrar. وبشر من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته وتأهب لدار القرار واجتناب بما يسعده والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغير الأحوال وجميع آناء الليل وأطراف النهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatibul Jum'ah selalu mengingatkan kepada kita agar kita sekalian senantiasa dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa separuh daripada bulan Ramadan sudah berlalu daripada kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 10 pertama adalah saatnya Allah menganugerahkan memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 kedua adalah saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 yang terakhir adalah saatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita kerjakan mulai daripada awal Ramadan hingga separuh lebih ini? Sudah berapa kalikah kita menghatamkan Al-Qur'an? Ada di bulan-bulan yang telah berlalu, ada di hari-hari yang telah berlalu ini. Sudah berapa banyak kita membaca daripada anjuran-anjuran zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca ada di bulan Ramadan? Atau justru kita ternyata kemarin-kemarin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang bisa menjawab apakah kita termasuk manusia yang layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Karena yang lain tidak banyak mengetahui tentang diri kita. Oleh karena itu harus kita serius. Kenapa? 2026 ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Di tahun 2027 bisa jadi kita sudah tidak mendapatkan daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mumpung usia masih ada, mumpung Ramadan masih ada, kita agar supaya memperkuat niat kita lagi, memperkuat tekad kita lagi untuk memperbaiki bulan Ramadan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang ibadah sunnahnya adalah membaca Al-Qur'an dan rajin melakukan daripada sholatul tarawih. Karena sholatul tarawih
tidak akan pernah ada di selain bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan ketika kita memasuki malam bulan Ramadan ternyata kita leye-leye tidak mengerjakan daripada sholatul tarawih. Yang dikhawatirkan tahun yang akan datang kita ternyata sudah tidak bisa untuk melakukan sholatul tarawih. Mungkin jiwa kita, diri kita masih hidup, tapi tak jarang jadi manusia yang hidup ternyata setelah diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti orang yang sudah mati. Kenapa? Dia tidak bisa pergi lagi ke masjid, dia tidak bisa lagi untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam itu adalah lebih utama daripada beribadah 1000 bulan. Sehingga kata para ulama, beribadah 1000 bulan itu kurang lebih 83 atau 84 tahun beribadah. Ini malam Lailatul Qadar khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang usianya sangat pendek. Umat yang usianya tidak banyak yang mencapai ratusan. Bila dibandingkan dengan umat-umat zaman dahulu, jauh. Kenapa? Karena umat zaman dahulu usianya bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada yang ratusan banyak. Mungkin 100 lebih berapa, setelah itu sudah harus pindah ke alam yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan cara memberikan banyak pahala, tapi amalnya sedikit. Kenapa? Karena memang fisiknya sudah tidak mendukung. Oleh karena itu harus kita gunakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa ini harus kita cari. Agar supaya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita sudah mendapatkan pahala beribadah 80 tahun lebih. Bisa kita bayangkan, apabila setiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, 10 tahun aja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita sudah mendapatkan pahala beribadah 830 tahun lebih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau mengutip sebuah hadis ada di kitab Sahih Bukhari-nya, ada di urutan daripada hadis 2017. Beliau menyatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far, haddatsana Abu Suhail an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Kata Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah, raihlah malam Lailatul Qadar. Kapan? Fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Ada di hari-hari, di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kesempatan bagi kita. Kita masih berada ada di hitungan belasan, belum mencapai daripada hitungan 10 terakhir. Mungkin setelah beberapa hari kita akan mendapatkan malam-malam itu, maka kita niatkan untuk mengikuti daripada sabda Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah, raihlah, dapatkanlah malam Lailatul Qadar ada di malam ganjil daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu berapa 10 ganjil yang terakhir daripada bulan Ramadan? Kata para ulama dimulai dari malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Malam-malam ganjil itu harus kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang kalau zaman dulu sahabat dan generasi yang setelahnya di malam-malam ganjil itu mereka tidak tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang baca Quran. Oleh karena itu kalau kita bisa untuk melakukan hal itu di malam-malam ganjil, kita kerjakan dengan harapan agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama mengenai terjadinya malam Lailatul Qadar ini memang banyak pendapat. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menulis ada di kitab Fathul Barinya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menulis ada di kitab Fathul Barinya. Beliau menyatakan bahwasanya pendapat yang menyatakan terjadinya malam Lailatul Qadar itu sampai daripada 40 pendapat. Terus bagaimana sikap kita untuk menyikapinya? Sehingga kata para ulama gampang. Kita gunakan yang serius mulai awal daripada bulan Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kata para ulama, setiap hari Jumat ada doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memulai daripada masuk subuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbenamnya matahari, itu sudah bisa dipastikan bahwasanya kita sudah akan mendapatkan doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Imam Ibn Qudamah berpendapat bahwasannya malam Lailatul Qadar terjadi ada di malam 27. Beliau mengambil daripada jumlah kalimat yang berbunyi Lailatul Qadri dalam surat Al-Qadar itu hurufnya ada 9. Dan kata Imam Ibn Qudamah, 9 huruf itu diulangi 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kalimat Lailatul Qadri diulangi 3 kali. 9 kali 3 kata Imam Ibn Qudamah yang diambil daripada pendapatnya Imam Abdullah bin Abbas bahwasannya 9 kali 3 itu ada 27. Oleh karena itu jangan heran kalau kita mendapatkan manusia ketika malam Lailatul Qadar, ketika malam 27, beliau berbondong-bondong, mereka berbondong-bondong untuk mengejar daripada malam Lailatul Qadar. Karena itu memang ada pendapat dari Ibn Abbas yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga menjadi hamba yang berbahagia kelak di akhirat karena mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang indah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi hadil muhtadun fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iraman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun
Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa anis idadil mutamimina lil asharatil kiram wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma dafa' annal ghalaa wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله بما يذكركم washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu fadli yu'tikum wa la dzikrullahi azza wa jallu akbar.